Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Nur Andini dengan NPM 191108027 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4 kelas F. Yang pertama itu ada pengertian dari anak-anak. Menurut WHO, definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan. Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian ada tugas perkembangan anak-anak awal. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Kedua, membina sikap yang sehat atau positif terhadap diri sendiri sebagai seseorang individu yang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan diri. Yang ketiga, bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika dan moral yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Kelima, mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan sikap objektif baik positif dan negatif terhadap kelompok dan masyarakat. Yang terakhir, belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga menjadi diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian ada pengertian dari remaja. Menurut Santrop 2007, masa remaja merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai dari rentang usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia sekitar 18 hingga 22 tahun. Perubahan biologis yang terjadi di antaranya adalah pertambahan tinggi tubuh yang cepat, perubahan hormonal, dan kematangan alat reproduksi. Pada kognitif, perubahan yang terjadi seperti meningkatnya kemampuan berpikir abstrak, idealistik, dan logis. Sementara perubahan sosio-emosional yang dialami remaja seperti kemandirian, keinginan untuk lebih sering meluangkan waktu bersama teman sebaya, dan mulai muncul konflik dengan orang tua. Kemudian, menurut Skarberg 2006, tugas perkembangan pada masa remaja adalah mulai mencari jati diri di luar bagian dari suatu keluarga. Sedangkan menurut Huffington dalam Yusuf 2004 menyatakan bahwa ada 10 tugas perkembangan yang harus dicapai oleh remaja, yaitu yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan mengemukakannya secara efektif. Keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Keenam, memilih dan mempersiapkan lapangan pekerjaan. 7, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga.
mencapai tingkah laku sosial yang bertanggung jawab. 10. Memperoleh suatu himpunan nilai-nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku. Kemudian ada pengertian dari dewasa. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Harlock 1986 mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa awal ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Sartre 1999 mengatakan bahwa orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Kemudian, Harlock 2009 membagi tugas perkembangan dewasa awal. Yang pertama, mendapatkan suatu pekerjaan. Kedua, memilih seorang teman hidup. Yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga. Yang keempat, membesarkan anak-anak. Kelima, mengelola sebuah rumah tangga. Yang keenam, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Kemudian yang terakhir ada pengertian dari lansia. Menurut Ratnawati 2017, lansia adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Sedangkan menurut Effendi 2009, lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kemudian dalam perkembangan masa lansia juga memiliki tugas perkembangan yang harus dilaksanakan oleh para individu yang menginjak usia lansia. Seperti yang diungkapkan oleh Harlock 1980, ada 7 tugas perkembangan selama hidup yang harus dilaksanakan oleh lansia, yaitu 1. Penyesuaian terhadap penurunan kemampuan fisik dan psikis. Yang kedua, penyesuaian terhadap pensiun dan penurunan pendapatan. Yang ketiga, menemukan makna kehidupan. Keempat, mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Yang kelima, menemukan kepuasan dalam hidup berkeluarga. Yang keenam, penyesuaian diri terhadap kenyataan akan meninggal dunia. Dan yang terakhir, menerima dirinya sebagai seorang lansia.